Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di camp pengembara, Bala menghampiri Malhun yang saat itu sedang mengawasi para hatunnya menenun permadani. Dengan berkata, "Malhun Hatun, bukankah kita sudah membicarakan ini? Aku bilang bahwa kita tidak membutuhkan mereka. Lalu sekarang kenapa kamu melakukan ini?" Dan Malhun menjawab, "Kamu benar, Bala, kita sudah membicarakannya. Tapi kamu melupakan sesuatu bahwa aku juga hatun dari suku ini, dan aku tidak perlu perintah siapapun untuk membantu beberapa pekerjaan di sini." Mendengar ini, Bala mengatakan, "Tentu, kau juga hatun di suku ini, tapi aku adalah kepala hatun di suku ini. Jika ada yang melakukan apapun yang mereka inginkan, maka tidak akan ada kedamaian atau persatuan, karena ada perintah di suku ini, Malhun Hatun." Namun Malhun menepisnya dengan mengatakan, "Bala Hatun, kau melupakan sesuatu lagi. Aku adalah putri seorang bey. Kau tidak bisa mengajarkanku bagaimana mengatur suku. Niatku baik, karena hanya ada sedikit waktu yang tersisa dan kami ingin membantu. Jika cuma hatun dari Kai, maka itu tidak bisa menyelesaikan begitu banyak permadani dalam tepat waktu." Mendengar ini, Bala langsung memerintahkan para hatunnya dengan mengatakan, "Ayo hatunlers, pergi ke alat tenun yang kosong. Karpet kita ada di tangan kalian sekarang." Kemudian mereka mengucapkan terima kasih pada Bala dan mulai bekerja. Tidak lama Bala melihat Ahmed dan langsung menghampirinya lalu berbisik di telinganya. Kemudian Ahmed berlari ke arah para hatun dengan mengatakan, "Semoga berhasil Hatun, semoga tangan kalian ringan dan cepat, semoga gadis peri menemani kalian, dan semoga pekerjaan kalian cepat selesai." Mendengar ini membuat mereka semua tersenyum. Bala juga mencoba untuk menghibur suasana dengan mengatakan, ya, baiklah, Alpen paling tajam dari suku Kai bilang bahwa semoga berhasil dan itu insya Allah cepat selesai." Kemudian mereka pun tersenyum dan suasana kembali tenang. Di sisi lain, Osman mendatangi tenda Gregor yang saat itu mereka tengah beribadah. Kemudian Osman berkata, "Selesaikan ibadah kalian, jangan sampai terganggu." Namun Gregor mengatakan, "Tidak, kami sudah selesai." Dengan tersenyum, Osman mengatakan, "Aku katakan, Pendeta Gregor, kau harus beribadah dengan bebas di gereja Sogut mulai sekarang." Mendengar ini, Gregor dan anak buahnya sangat kaget. Lalu Osman mengatakan lagi, "Jangan kaget, ini adalah sunnah dari Nabi kami Muhammad SAW. Di mana dia berada, tidak ada kehidupan atau harta benda non-muslim yang dirugikan, dan kepercayaan mereka tidak akan diganggu, dan aku mencoba untuk mengikuti jalan yang sama." Mendengar ini, Gregor bertanya, "Apakah kamu melakukan itu dengan menahan kami di sini?" Dan Osman menjawab, "Kamu bukan tahanan di sini, tapi kamu adalah tamu kami, dan kami menahanmu di sini untuk melindungi hidupmu. Aku peduli dengan ibadahmu, seperti aku peduli dengan ibadah umat Kristenku di Sogut. Alpenku akan mengantarmu ke Sogut." Kemudian Osman pun pergi keluar tenda dan memerintahkan Goktuk dan Saltuk untuk mengantar mereka ke Sogut. Mendengar hal ini membuat Gregos dan Andreas sangat senang. Kemudian Gregor berkata, "Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menghubungi Rogatos." Dan di luar tenda, Osman juga mengatakan pada anak buahnya, "Kalian akan menggunakan kereta ini, tapi waspadalah. Tidak akan ada yang melihat pendeta datang ke gereja. Kalian akan memastikan dia sendirian di sana nanti." Kemudian mereka pergi dari tenda yang tanpa mereka sadari bahwa Bahadir tengah berdiri di sana mengawasi mereka dari kejauhan. Beralih ke Ahmed yang tengah melihat banyak kuda seraya bertanya pada David, "Hei, Masya Allah, yang mana menurutmu akan menjadi sayap BM kita?" Lalu David mengatakan, "Itu tidak datang dari kuda, Ahmedku, tapi itu berasal dari Osman Bey sendiri." Tidak lama Osman datang dan menyapa Ahmed. Lalu dia bertanya pada David dan memintanya untuk mengatakan semua jenis kuda-kuda tersebut. Kemudian David mengarahkan Osman pada seekor kuda yang berwarna coklat dengan mengatakan, "Kita tahu nenek moyang yang cantik ini, dia cepat dan kuat." Namun Osman tidak tertarik dan beralih ke kuda hitam. David berkata, "Mereka bilang bahwa akal tekel adalah nenek moyangnya, dan aku pikir mereka mungkin benar. Itu mulia dan cerdas dan mengerti segalanya." Namun Osman hanya terdiam dan melihat kuda hitam itu. Kemudian David berkata, "Insya Allah itu tidak akan mengingatkanmu pada Karayel." Namun Osman hanya terdiam dan beralih ke kuda yang lain.
Lalu David berkata, "Ini adalah kuda Andalusia dari Kastil Harman Kaya, dan Mikhail Koses mengirimnya untuk putramu." Lalu Osman mengatakan, "Itu milik Orhanku, dan dia akan menunggunya." Di sisi lain, Qamar Abdal tengah melakukan keahliannya dengan salah satu kuda berambut putih dan berbadan hitam. Kemudian dia berteriak memanggil Osman seraya berkata, "Baim, yang cantik ini bilang kuda adalah keinginan. Allah menciptakan Adam dari tanah dan kuda dari angin, dan dia ingin menjadi temanmu, Baim." Dia bilang bahwa David dan Abdal adalah orang-orang yang tidak memiliki kuda, tapi Baim harus memiliki kuda, dan aku ingin menjadi sayapnya. Kemudian Osman menghampiri kuda itu dan mulai mencoba untuk merasakan kehadirannya. Karena seperti yang kita tahu, kuda bukan hanya seekor kuda bagi mereka, tapi kuda adalah teman, sahabat, dan jiwa mereka. Bersama kuda, mereka melalui berbagai masa, dan seperti yang kita lihat, Osman memiliki kecocokan dengan kuda pilihan Qamar Abdal tersebut. Kemudian dia berkata, "Jadi, itu yang kau katakan, Qamar Abdal?" Kemudian Osman meminta David untuk memasangkan pelana padanya, lalu berkata, "Ada sesuatu yang harus aku tangani terlebih dahulu. Aku akan pergi ke sana dengan teman baruku." Sahabat, di sini kita dapat melihat sosok kuda baru bagi Osman, dan tentunya kita berharap kuda itu akan seberani dan sehebat Osman dalam mengarungi dunia pertempuran demi mendapatkan kemenangan dan keadilan bagi seluruh rakyat Turki. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.